Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua sedang bergumul, stres, gelisah menghadapi COVID. COVID membuat kita itu sadar bahwa hidup kita itu rapuh, ringkih, gampang loro. Itu sebabnya berulang-ulang dihimbau supaya kita semua menjaga diri dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Macam-macam carane, termasuk yang sekarang ini diserukan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, ya, gerakan di rumah saja tanggal 6 dan 7 Februari. Itu dilakukan untuk apa? Untuk melindungi kita dari COVID. Itu dilakukan untuk mengingatkan kita semua kalau kita ini ringkih, hati-hati, ojo sembrono. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kesadaran bahwa hidup kita ringkih, bahwa hidup kita rapuh, gampang sakit, gampang jatuh dalam penderitaan, itu juga menjadi pergumulan, menjadi kunci dari kisah untuk memahami Ayub dalam bacaan pertama yang hari ini kita dengarkan bersama-sama. Di dalam bacaan yang pertama diceritakan bagaimana Ayub itu susah hidupnya. Karena apa? Menghadapi penderitaan. Kurang apa Ayub itu? Dia orang yang saleh, dia orang yang dermawan, dia kepala keluarga yang setia kepada anak dan istrinya. Tetapi dia menghadapi penderitaan yang luar biasa. Sakit, istrinya, anaknya mati, ternaknya, hartanya hilang semua, habis, entek-entekan. Dia sungguh-sungguh di titik di mana dia itu merasa hidupnya itu ringkih sekali. Nah, dalam situasi seperti itu, Ayub kemudian mengatakan demikian, ya, di dalam bacaan pertama. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan?" Jadi dalam refleksinya Ayub menemukan sejatinya hidup di bumi itu seperti orang-orang upahan. Apa artinya? Orang-orang upahan itu adalah orang-orang yang tidak punya kuasa atas apa yang dikerjakan. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi kalau mau dikatakan wong Jawa itu urip ki mung sakderma nglakoni wae. Ya. Urip ki mung sakderma mengerjakan titah. Dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa Ayub itu ringkih, hidup tidak ada di dalam tangannya tapi di dalam tangan Tuhan. Ayub itu kemudian, nek wong Jawa bilang itu apa? Iso rumangsa. Ora rumangsa iso. Eling, aku ki ringkih, aku ki sapa? Aku ini debu. Semua yang kumiliki berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan mau mengambil, ya itu haknya Tuhan. Makanya ora usah sombong, ora usah sok iso. Sebaliknya, makin rendah hati, makin iso rumangsa, makin iso semeleh di dalam menjalani hidup. Nah, Bapak Ibu, kesadaran bahwa diri ini harusnya makin semeleh, makin rendah hati, makin hidup dalam syukur atas segala sukacita yang diberikan Tuhan kepada manusia itu, akhirnya sampai kepada sebuah gerakan dari dalam, ya.
gerakan dari dalam. Gerakan apa? Gerakan untuk hidup demi kemuliaan Tuhan. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan dalam hidup ini selain apa? Bekerja demi kemuliaan Tuhan. Hidup demi kemuliaan Tuhan. AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam. Semua demi kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Diri sendiri ki ringkih, rapuh, gampang jatuh dalam dosa. Maka yang harus dikejar adalah kemuliaan Tuhan. Nah, bicara mengenai orang yang bersyukur, mengalami keselamatan dari Tuhan, dan kemudian mendedikasikan dirinya untuk kemuliaan bagi Tuhan, hari ini kita ditunjukkan salah seorang rasul yang luar biasa. Namanya Paulus. Paulus, Bapak Ibu. Paulus itu tadinya adalah seorang penganiaya jemaat, tapi kemudian berjumpa dengan Yesus, diubah hidupnya, sehingga dia itu kemudian merasa tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain apa? Mewartakan Injil Tuhan. Maka dikatakan di sana, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kesadaran akan begitu banyak rahmat yang diberikan Tuhan dalam hidup Paulus membuat dia tergerak, terdorong untuk memanfaatkan setiap kesempatan dalam hidup ini. Hanya satu, memberitakan Injil, tidak ada yang lain. Ya, jadi hidup ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Ono lagu nih tuh, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, dan seterusnya ya. Kalau Anda pengen mendapatkan kaset lengkapnya, silahkan cari di toko obat terdekat. Nah, Bapak Ibu, Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup. Hidup yang benar itu adalah hidup demi kemuliaan Tuhan. Maka Paulus mengatakan, kalau sudah bekerja seperti itu, wis ora mikir masalah upah. Ya, wis ora mikir masalah upah. Paulus mengatakan, kalau aku ditanya upahku apa? Upahku adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Memberitakan Injil adalah sebuah kehormatan. Memberitakan Injil adalah sebuah penghargaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Maka Bapak Ibu, orang yang bersyukur, orang yang tahu terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan itu tampak dalam kerja kerasnya untuk melayani Tuhan. Ya, memang kalau kita renungkan Bapak Ibu, saya sendiri merasa bahwa semua yang kita alami dalam hidup itu paringani Tuhan. Ya. Jadi nek tanya, Tuhan, apa upah yang telah kau berikan kepadaku? Wis wakeh banget, ora iso main hitung-hitungan karo Gusti Allah. Sing paling sederhana, paling kecil, tapi itu dahsyat dan seringkali itu lepas dari pengamatan kita. Apa? Oksigen, Bapak Ibu. Oksigen. Anda pernah bersyukur atas oksigen yang diberikan Tuhan kepada Anda? Ora, ya. Wes begitu tangi jenggelek ngono langsung mencolot, nabrak kaki kursi miso-miso, ya. Wes ora eling bahwa dia bisa bangun menghirup oksigen dengan bebas, itu adalah paringane Gusti Allah. Kita baru ngerti oksigen itu mahal ketika apa? Ketika kena COVID. Kalau kena COVID terus kita itu apa? Pakai ventilator. Larang tenan itu Bapak Ibu. Sejenenge tabung oksigen itu mahal. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan bilang, wes ngene wae, umpamane udara yang kamu hirup itu tak pajeki, ya, 1 detiknya wes setengah rupiah wae, wes apa sak rupiah wae. Bapak Ibu pernah lihat duit sak rupiah? Belum pernah ya? Wes setiap oksigen, ya, setiap udara yang kamu hidup itu sak rupiah we. Saiki pingno
1 jam itu berapa detik, 1 hari itu berapa jam, ya, 1 minggu itu berapa hari, 1 bulan itu berapa minggu, 1 tahun berapa bulan, pengno umurmu, rak metune kok jutaan, atusan juta. Tuhan itu sudah memberikan upahnya kepada kita, cintanya itu ratusan juta. Itu baru soal oksigen. Bapak Ibu nek hitung-hitungan Gusti Allah kalah awake dhewe iki. Sonone meng wah Gusti nyuwun pangapunten, dosaku akeh banget. Makanya Bapak Ibu, hidup yang indah itu adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hidup untuk kemuliaan Tuhan itu dicontohkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini dengan sangat gamblang, ya, sangat jelas. Apa? Diceritakan dalam bacaan Injil hari ini bagaimana Yesus itu mengisi hari-hari hidupnya, ya. Hari-hari hidupnya itu dimulai dengan apa? Kenisah, ya, bait suci. Jadi Tuhan Yesus itu hidupnya tidak pernah jauh dari yang namanya bait suci, sembahyang, ya. Di Bapak Ibu, kita juga sekarang sedang mengalami banyak tantangan. Umat yang ikut misa makin hari makin merotoli, makin sidik tambah sidik tambah sidik, alasannya macam-macam. Ya wis, memang situasinya seperti ini. Tapi Yesus mengingatkan hidupnya itu berpusat atau tidak pernah jauh dari kenisah. Yang kedua, mulai dari awal hari sampai dini hari, Yesus tidak pernah berhenti untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, memberikan penghiburan dan peneguhan kepada orang-orang yang susah dan menderita dalam hidupnya. Jadi Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini memberikan contoh konkret bagaimana mengisi hari hidup dalam cermin, dalam rasa syukur atas Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa membahagiakannya hidup kita kalau kita bisa seperti Yesus. Hidup memberikan kesembuhan kepada banyak orang. Hidup memberikan penghiburan dan peneguhan. Dan saya kira hari-hari ini itu menjadi penting sekali karena ada banyak saudara kita itu yang menderita akibat COVID, ya. Celakanya Bapak Ibu, banyak di antara kita itu nek nemoni saudaranya kena COVID itu bukannya ditulungi malah apa? Dirasani. Bukannya ditulungi atau dihibur, malah kowe aja ning gereja, kowe aja cedak-cedak, kowe aja honor ini. Malah di blacklist. Lah kak mesakit Bapak Ibu. Iya betul kita harus menjaga jarak, ya. Tapi apakah harus kemudian diworo-woro, di blacklist, dicap sebagai seolah-olah itu penyakit yang mengerikan, ya. Kalau menurut saya daripada kita itu sibuk menjelek-jelekan saudara kita yang sakit itu lebih baik, oke, ayo bungkusi beras, minyak, telur, vitamin, masukkan plastik kresek, candal ke di pagernya, beres, ya. Nek luwih hebat meneh masak apa gitu, masukkan di tupperware, candal ke di pageri. Tidak banyak omong, memang tidak berjumpa, tetapi jelas, ya, yang dibuat itu jelas. Semoga Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari-hari ini kita bisa merasul dan mengisi hari hidup kita seperti Tuhan Yesus, membawa kesembuhan bagi banyak orang, memberi penghiburan kepada mereka yang sakit dan menderita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.